Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap berada di dalam kesehatan, kebaikan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 Mupel IPA tentang perkembangbiakan hewan. Bila kemarin tumbuhan, sekarang hewan. Sebelum lebih jauh, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kalian lihat di skema ini, perkembangbiakan hewan terbagi dua macam, yaitu ada yang secara generatif, yang kedua vegetatif. Generatif melalui perkawinan, vegetatif melalui tanpa perkawinan. Jadi individu baru muncul dari bagian tubuh induknya. Kita ke generatif dulu. Generatif atau perkawinan, perkembangbiakan hewan terbagi tiga macam, yaitu beranak atau vivipar, bertelur atau ovovipar, maksudnya ovipar, dan yang ketiga bertelur beranak, ovovivipar. Apa itu maksudnya? Mari kita bahas satu persatu. Beranak. Nah, ini perkembangbiakan dengan cara beranak. Vivipar atau kita bisa sebut juga dengan melahirkan. Ini terjadi kebanyakan pada hewan mamalia ya, pada hewan mamalia. Mamalia itu apa contohnya? Seperti kalian lihat di gambar, ini biasanya di poster banyak dijual di pinggir jalan ya. Ada gajah, ada kuda, ada sapi, ada apa namanya itu? Ada jerapah, ada anjing, ada kucing, kelinci. Nah, itu contoh-contoh hewan mamalia. Hewan mamalia itu artinya hewan yang menyusui. Artinya ketika anak itu lahir, dia tidak akan langsung main, nggak akan langsung nyari makan, nggak akan langsung kemana-mana, tapi dia akan disusui dulu oleh induknya. Disusui dulu oleh induknya. Nah, jadi ciri dari hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, ini cirinya pertama mempunyai daun telinga. Nah, coba cek di poster tersebut, apakah ada hewan yang tidak punya daun telinga? Daun loh ya, daun, bukan telinganya. Kalau nggak punya telinga nanti nggak bisa dengar. Daun telinganya, daun kuping. Nah, ketika kalian melihat daun kuping atau daun telinga, nah ini gajah paling gede nih daun telinganya nih. Sapi agak kecilan dikit. Kuda ada, jerapah ada, kambing ada. Ketika kita melihat hewan tersebut memiliki daun telinga, berarti bisa dipastikan dia berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri yang kedua yaitu mempunyai rambut. Rambut pada hewan adalah maksudnya bedakan dengan bulu ya. Kalau rambut itu, jadi kucing itu bukan bulu. Kucing berbulu putih. Nah, sebetulnya kalau dalam IPA itu bukan bulu tapi rambutnya. Kalau bulu itu pada burung. Nah, burung, ayam itu bulunya suka dipakai kemoceng. Nah, itu namanya bulu, bukan rambut. Jadi hewan-hewan mamalia mempunyai rambut. Yang ketiga mempunyai kelenjar mamai atau kelenjar air susu untuk hewan tersebut menyusui anaknya ketika sudah lahir. Jadi setelah anak itu lahir atau hewan tersebut beranak, itu tidak langsung anak-anak tersebut mencari makan atau berburu ya, tapi berbeda dengan hewan-hewan yang lain seperti ikan, katak. Tapi ini akan ada proses menyusui dulu dari induk kepada anaknya. Nah, ini salah satu contoh dari, ada yang tahu bayi apa itu? Ini namanya bayi kanguru ya. Bayi kanguru ini uniknya ketika lahir ukurannya sangat-sangat kecil, sebesar ukuran koin Rp1.000. Ya, bisa kalian bayangkan, atau sebesar ujung jari kalian. Ini ketika lahir seperti ini bayinya. Jadi setelah lahir dia akan merayap, merangkak, naik melalui rambut-rambut induknya dan masuk ke kantong induknya selama beberapa bulan. Di kantong itu dia akan
menyusui sampai ketika dia sudah cukup dia baru bisa nongol seperti ini. Nah ini jadi dengan adanya proses menyusui ini anak ini ada pemberian nutrisi yang ekstra dari induknya ya. Yang kedua yaitu bertelur atau ovipar. Nah ovipar ini kalau tadi beranak pada mamalia, kalau bertelur ini pada golongan seperti unggas. Unggas itu kayak ayam, itik, bebek ya. Yang kedua burung tahu ya. Serangga apa saja tuh? Ada apa namanya? Contohnya semut, kumbang, rayap, apalagi tawon. Nah, itu semuanya berkembang biak dengan cara bertelur. Reptil itu hewan yang merayap pakai perut. Contohnya seperti ular, buaya. Amfibi hewan yang hidup di dua alam seperti katak. Jadi hewan-hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur apa saja itu anak-anak? Ada angsa, ikan, burung, kupu-kupu, penyu, katak. Ya, ini bertelur semua. Ciri dari hewan-hewan bertelur itu tidak punya daun telinga. Oke, coba cek ada nggak ayam daun telinganya? Kalau telinganya mah ada ya. Coba kalian kalau yang punya ayam lihat telinga ayam ada. Cuma lubang doang. Hanya lubang ditutup oleh rambut-rambut atau ditutup oleh rambut-rambut. Mungkin supaya nggak kemasukan semut kali ya. Jadi tidak punya daun telinga. Dan ini hewan ini berbulu atau bersisik. Berbulu contohnya apa tadi? Ayam, burung ya. Kalau bersisik contohnya apa? Ular dan buaya itu bersisik. Atau ada yang berkulit seperti katak. Oh ya, satu lagi diingatkan beda ya, bulu dengan rambut beda. Kalau rambut pada mamalia. Dan mereka tidak punya kelenjar air susu. Jadi ketika anaknya lahir tidak dilakukan proses menyusui. Hanya ada satu yang unik pada tingkah laku hewan yang ovipar. Hewan yang bertelur ada beberapa hewan yang melakukan tingkah laku unik. Ini hanya intermezzo aja untuk pengetahuan tambahan kalian ya. Ada hewan itu ketika dia bertelur, telurnya dirami induk, ya itu udah tahu. Apa contohnya coba? Ayam, burung itu ketika telurnya lahir, telurnya keluar pasti dirami oleh induknya hingga menetas. Tapi ada yang tidak dirami oleh induknya. Yang kedua ada yang telurnya itu malah dititipkan ke induk yang lain. Apa contohnya? Contohnya burung kedasi. Burung kedasi telurnya malah dititipkan ke burung yang lain untuk dirami. Nggak tahu mungkin burung kedasinya kemana, tak apa nyari kerja, tak apa mau kemana. Yang selanjutnya ada yang telurnya itu disimpan di mulut. Mungkin supaya aman ya, takutnya dimakan oleh hewan lain, takutnya ke bawah arus sungai, jadi disimpan di mulutnya. Waduh, induknya yang sangat penyayang pada anaknya. Contohnya pada hewan mujair. Kalau kalian makan ikan mujair, ingatlah bahwasanya kalau ikan mujair itu seekor betina, dia telah mengerami induknya, mengerami anaknya di mulut. Yang kedua, si telurnya malah dirami oleh yang jantan. Jadi telurnya malah dirami oleh bapaknya. Yang selanjutnya ya dirami oleh jantan siapa contohnya? Contohnya penguin. Ditanam di pasir juga ada, contohnya penyu. Ada lagi yang telurnya malah dimasukin ke perut yang jantan. Jadi telurnya dimasukkan ke perutnya bapaknya, masukin. Jadi yang hamil malah jantan. Terus ada juga yang dilepas ke air. Contohnya, nah ini contoh fotonya ya. Dirami oleh induk ayam. Ini dititipkan di sarang burung yang lain. Apa ini? Burung kedasi. Burung yang lain mah nggak kayak gini. Ada yang disimpan di mulut. Nah, contohnya ikan mujair. Ada juga yang dirami oleh jantan. Nah, ini lihat ada telur di bawahnya. Itu bukan betina ya. Itu yang lagi nunduk itu adalah jantannya. Jadi beda sama ayam. Ini lagi apa coba? Ini binatang apa? Penyu. Penyu sedang bertelur
di pasir. Jadi pasirnya digali dulu tuh, biasanya malam-malam supaya nggak ada yang ngelihat. Digali dulu pasirnya, habis digali dia bertelur di situ, habis bertelur dikubur lagi dan pergi aja nggak tahu kemana, ke laut lagi, tak main lagi, telurnya ditaruh di situ, nggak tahu ketemu anaknya nggak tahu ibunya yang mana. Ada juga, aduh ini dia, ini yang hamil malah yang jantan. Jadi ini hanya hewan-hewan tertentu saja yang terjadi seperti ini. Jadi ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mampu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Gitu. Ini untuk pengetahuan saja ya. Yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur beranak. Ini pun hanya terbatas pada hewan-hewan tertentu saja. Maksud bertelur beranak ini jadi telurnya tidak keluar, tapi telurnya itu ada di perutnya si induk. Perutnya ada di telurnya ada di perutnya si induk. Setelah bertelur banyak di perut baru menetasnya di dalam perut juga. Menetasnya di dalam perut baru yang keluar itu baru anaknya, seolah-olah melahirkan. Contohnya pada hewan apa saja itu? Kadal, ikan pari, hiu, dan ular boa. Ular boa. Jadi tidak semua ular yang bertelur beranak. Kebanyakan ular itu bertelur. Bahkan ada yang dierami, seperti ular yang di Amerika tuh yang ada suara kisi-kisi, ular kisi. Ya. Kebanyakan ular bertelur. Tapi kalau ular boa bertelur beranak pada hewan-hewan ular yang ukurannya agak besar. Untuk lebih jauh mungkin untuk pengetahuan juga bagaimana sih proses ovovivipar. Nah, simak ya. Nah, ini satu telurnya seperti ini. Ini ada di dalam perut induknya. Ini kalau kalian mau tahu ini telur siapa coba? Ini telur ikan hiu. Jadi hiunya bertelur dulu di dalam perut, kemudian menetas dan keluarlah anaknya. Barulah ya itu anaknya keluar. Jadi menetasnya di dalam perut. Karena menetas di dalam perut, kadang-kadang si anaknya ini lapar tuh, jadi telur yang lain kadang dimakan sendiri oleh saudaranya. Ini istilah dalam IPA-nya namanya oofagi. Jadi kanibalisme terjadi, jadi memakan saudaranya sendiri. Ya, ini hanya pada hewan-hewan tertentu. Coba kita ulang apa saja tadi? Kadal, ikan pari, hiu, dan ular boa. Kadal banyak di sawah, ikan pari cari ke Anyer, oke? Next. Itulah dia perkembangbiakan hewan secara generatif. Kita akan melanjutkan perkembangbiakan hewan yang kedua, yaitu dengan cara vegetatif. Cekidot. Kedua, vegetatif, yaitu individu baru muncul dari bagian tubuh induknya. Kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Nah, tidak lain tidak bukan, Pak Andi tidak bisa menjelaskan seperti apa vegetatif. Intinya kalian bisa lihat jurus 1000 bayangan dari Naruto. Seperti itulah. Satu menjadi beberapa bagian. Tapi Naruto mungkin hanya dongeng. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jurus 1000 bayangan pada hewan-hewan yang Ia ciptakan. Macam perkembangbiakan hewan vegetatif yaitu yang pertama, satu adalah membelah diri. Membelah diri, ya. Satu membelah menjadi dua bagian. Coba bayangkan gimana. Jadi yaitu mirip Naruto itu. Satu membelah jadi dua. Waduh, coba kalau kalian bisa nggak jadi dua bagian? Nah, sulit ya. Yang kedua, tunas. Jadi nongol tunas tuh dari badan induknya, nongol tunas. Yang ketiga, fragmentasi. Kalau fragmentasi mirip dengan membelah diri, cuma pada fragmentasi ini satu bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga pecahan badan. Jadi terpecah-pecah, kepalanya misah, badannya misah, kakinya misah, badannya misah, terus masing-masing pisahan tersebut tiba-tiba nongol tangan, nongol kaki, nongol badan. Nah, seperti itu. Ini kalau yang ketiga adalah parthenogenesis. Nah, jadi untuk yang tiga ini, membelah diri, tunas, fragmentasi, ini untungnya terjadi pada hewan-hewan yang berukuran sangat kecil. Coba bayangkan kalau ukurannya besar seperti anjing, seperti buaya. Mungkin kalian akan menyangkanya itu monster ya. Ih, serem.
Jadi ini terjadi pada hewan-hewan yang sangat kecil, harus dilihat oleh mikroskop. Yang ketiga, partenogenesis komodo. Partenogenesis ini intinya sama vegetatif juga, hanya ini agak sulit menjelaskannya karena terjadi pada inti selnya, pada gennya, pada penggabungan gennya. Nanti ada gambarnya. Oke, lanjut aja ya. Nah, satu, membelah diri, yaitu terjadi pada bakteri Amoeba paramecium. Pernah dengar mungkin? Coba kita lihat videonya. Some living things remain a single cell throughout Ini their adalah lives. For example, these are E. coli bacteria. Millions of these microscopic creatures inhabit our Ini intestines. banyak terdapat di usus besar kalian. Bacteria are very simple creatures. Unlike most cells, a bacterium doesn't even have a nucleus. Membelah dirinya. But when it comes to reproducing, menjadi dua bagian. Coba kita percepat. of the two Nah, new satu menjadi cells, dua. bacteria can reproduce Satu jadi very dua. rapidly. Some types Anaknya divide juga once every membelah 20 diri minutes. At this rate, a single bacterium can become over a Semakin billion banyak, bacteria semakin banyak. in less Ini than sebetulnya 12 hours. dipercepat ya. Jadi nggak This secepat kind of ini. reproduction is Ya, called dalam hitungan asexual beberapa jam lah, reproduction, mungkin 6 jam because atau only 12 one jam jadi parent sebanyak is ini. needed Jadi to jangan heran reproduce. kalau kalian menyimpan makanan terlalu lama atau lupa diangetin, sayur lupa diangetin, tiba-tiba besok paginya kok bau busuk. Nah, itu berarti sudah banyak bakteri. Jadi dalam hitungan jam bakteri sudah berkembang biak. Kalau hewan-hewan butuh 3 bulan, butuh 5 bulan, butuh 9 bulan, tapi kalau bakteri dalam hitungan jam bisa berkembang biak. Jadi untungnya ini dalam posisi mikroskopis. Bakteri Amoeba paramecium. Amoeba itu jadi hewan yang menyebabkan kalian sakit perut atau diare. Oke, ini sudah. Yang kedua, tunas. Tunas ini terjadi pada hewan bernama hidra dan anemon laut. Bisa dilihat itu animasinya. Jadi itu muncul dulu tunas. Setelah tunas itu cukup besar, nah ini jadi muncul dari sini ya. Tunasnya nongol, makin besar nanti dia bisa lepas menjadi individu yang baru. Kalau udah lepas dia berenang sendiri keluar. Namanya tunas. Jadi mirip seperti pohon pisang, ada tunasnya. Selanjutnya, nah, fragmentasi. Wah, berpecah-pecah. Ini terjadi pada hewan cacing pipih planaria. Coba lihat kalian, ini ada 3 metode dia berkembang biak. Bisa dilihat oleh kalian. Ada bagian A. Ada bagian A itu jadi hewannya terbagi menjadi 2. Yang B dari kepala membagi jadi 2. Yang C terbagi 3 bagian. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada bagian kepala, ada bagian perut, bagian kaki. Nah, ini semuanya menjadi anaknya, menjadi individu yang baru. Jadi dari kepala muncul kaki, dari perut muncul kepala, muncul kaki, dari kaki muncul kepala. Tenang, ini dalam posisi kecil, jadi tidak terjadi monster. Nah, ini mungkin kalian bisa melihat sedikit videonya ya. Jadi ini kalau kalian potong bagaimana caranya kalian bisa membunuh binatang seperti planaria? Dipotong malah terbagi-bagi. Nah, itu anaknya. Nah, ini jadi 4 ya. Tuh, ini jadi luar biasa. Coba kita ulang yang awal. Jadi kalau kita potong dia malah tetap bergerak-gerak. Namanya apa ini anak-anak? Fragmentasi. Yang ketiga adalah partenogenesis. Ini terjadi pada komodo dan lebah madu. Ini terjadi jika hewan ini tidak menemukan pasangannya. Jadi sel telur ini bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Kenapa bisa terjadi? Nanti bisa kalian pelajari di
SMP dan jenjang selanjutnya. Sekian dari Pak Andi. Sebelumnya kita simpulkan dulu, cara perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua ya, generatif dan vegetatif. Generatif itu ada 3 macam, ada bertelur, beranak, bertelur, beranak. Bertelur ovipar, beranak vivipar, bertelur beranak ovovivipar. Ini tolong dihafalkan supaya tidak tertukar-tukar. Kalau udah hafal mah gampang, nanti kalau ada soal ngejawabnya nggak nyasar. Yang kedua, ovipar contohnya terjadi pada unggas, burung, serangga, reptil, dan amfibi. Unggas contohnya apa? Ayam, bebek, itik, ya, angsa. Kalau burung, ya burung tahu. Serangga contohnya, serangga banyak ya, kumbang, semut, rayap, lebah, tawon, kupu-kupu. Reptil binatang yang merayap pakai perut seperti ular, buaya. Amfibi hewan yang hidup di 2 alam, bisa di air, bisa di darat. Bukan alam dunia, alam akhirat. Contohnya apa? Katak. Vivipar mamalia. Contohnya mamalia itu jadi hewan yang menyusui. Kucing, sapi, kerbau, kambing, semuanya mamalia itu. Ciri dari vivipar mempunyai daun telinga. Ovovivipar yaitu bertelur beranak. Pada 4 hewan tersebut kadal, ular boa, hiu, dan ikan pari. Kalau vegetatif ada 4 macam membelah diri pada bakteri, amoeba, dan paramecium, tunas, hidra, dan anemon laut, fragmentasi, planaria, partenogenesis, lebah madu, dan komodo. Sekian dari Pak Andi, terima kasih, semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.